Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dasan Video. Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat salah satu jajanan viral, yaitu coklat Dubai. Yang ini versi ekonomis ya, karena dibuat dengan tanpa pistasio. Tuh, meskipun ekonomis, Masya Allah, rasanya itu super duper enak. Bismillahirrahmanirrahim. Gila, mantap banget dan bikin nagih guys. Tampilannya itu juga tidak kalah cantik dengan coklat isian kunafe hasil buatan pabrik. Kalian wajib coba deh bahan dan cara membuat. Pertama kita bikin kunafe crispy-nya dulu ya, yaitu ada 180 gram kataifi. Untuk kataifinya ini resep lengkapnya itu sudah kami bagikan di video sebelumnya ya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Oke. Potong-potong kataifi dengan panjang sekitar 2 atau 3 cm sesuai selera. Nah, ini dia guys hasilnya. Kemudian di dalam frying pan, panaskan 20 gram atau setara dengan 1 sendok makan mentega atau margarin. Masukkan kataifinya. Masak dengan api sedang agak kecil hingga kuning keemasan. Jadi kataifinya ini dimasak seperti ketika kita sedang bikin serundeng ya. Dan untuk durasinya itu sekitar 25 menit. Menit 257 detik. Setelah golden brown dan kering, selanjutnya matikan api kompor. Dan ini setelah matang itu beratnya ternyata jadi sekitar 150 gram. Oke, sisihkan. Dan berikutnya kita bikin butter pistachio KW-nya ya, yaitu ada 250 gram kacang tanah sangrai atau kacang mede cacah yang sudah dipanggang. Dan ini saya menggunakan 175 gram kacang tanah yang dioplos dengan 75 gram kacang mede. Sehingga totalnya itu jadi 250 gram. Selanjutnya di dalam grinder, masukkan kacang yang sudah kita siapkan tadi. Proses hingga halus. Lalu tambahkan 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan susu bubuk. 30 sampai dengan 45 gram atau setara dengan 2 sampai dengan 3 sendok makan gula halus sesuai selera. Tambahkan 30 ml minyak goreng atau setara dengan 6 sendok makan seperti ini ya. Proses hingga tercampur rata. Nah, terakhir tambahkan pewarna yang berbahan dasar minyak seperti ini. Dan ini saya menggunakan secukupnya pewarna biru agar warna kuningnya itu bisa berubah jadi warna hijau yang mirip dengan hijau pistachio guys. Dan jika warnanya itu terlalu hijau, maka bisa dikoreksi dengan penambahan warna kuning yang juga berbahan dasar minyak ya. Nah, ini dia guys hasilnya. Jika dirasa masih kurang lembut gitu, maka jika suka, haluskan kembali dengan cara diproses blender seperti ini. Tuh, lembut banget guys hasilnya. Agar makin creamy dan teksturnya itu juga makin lumer gitu. Selanjutnya tambahkan 45 gram atau setara dengan 3 sendok makan tahini. By the way nih, untuk isian coklat Dubai-nya ini memang sengaja tidak menggunakan coklat putih ya. Karena menurut saya tekstur selai yang menggunakan white coklat itu cenderung lebih gedebel kayak gue, alias lebih kental sehingga ketika dibelah juga isiannya itu jadi kurang lumer dan jadi terlalu manis. Catat. Dan untuk tahininya ini, resep lengkapnya itu akan dibagikan secara terpisah di video berikutnya.
Nah, ini dia guys, bade pistachio KW siap digunakan. Biarkan hingga benar-benar dingin. Setelah sama-sama dingin, selanjutnya masukkan Kataifi crispy yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian tambahkan bade pistachio KW yang juga sudah dingin. Aduk rata. Tuh, jadi deh. Oke, sisihkan. Berikutnya siapkan cetakan coklat dan agar lebih mudah dihandle, cetakannya ini sengaja saya belah jadi dua seperti ini. Oke, selanjutnya buat motif dengan menggunakan sedikit coklat warna hijau dan kuning. Cipratkan dengan menggunakan sendok seperti ini. Biarkan hingga set. Dan untuk membuat cangkangnya, siapkan secukupnya coklat batang dengan takaran sekitar 600 gram. Gunakan merek coklat yang enak agar hasil coklatnya itu juga jadi enak ya. Atau menggunakan coklat couverture juga boleh sesuai selera. Lelehkan coklat dengan cara ditim seperti ini. Gunakan api kecil ya. Setelah coklat leleh, segera angkat. Aduk sebentar sekitar 3 menit agar coklatnya itu tidak terlalu panas guys. Lalu tuangkan coklat ke dalam cetakan, tuangkan hingga penuh dan getok-getok agar coklatnya itu tidak rawan bergelembung. Buat cangkang coklat dengan cara ditumpahkan isiannya seperti ini. Oke, rapikan. Jadi deh, biarkan hingga coklat set. Setelah coklat set seperti ini, selanjutnya masukkan isiannya hingga agak penuh atau setara dengan 1/4 bagian dari isian yang sudah kita buat tadi. Terakhir, tutup kembali dengan lelehan coklat seperti ini. Dan lakukan sisanya hingga habis. Satu resep ini tadi, alhamdulillah itu bisa jadi 4 batang coklat Dubai dengan ukuran yang super jumbo. Biarkan hingga benar-benar set dan mengeras. Setelah mengeras, karena ini menggunakan cetakan mika gitu, jadi agar coklatnya itu mudah dikeluarkan, sebaiknya simpan di dalam freezer sekitar 10 menit. Jangan lebih dari 10 menit ya, agar hasil coklatnya itu tidak rawan berembun. Tuh, jadi deh, Masya Allah, cantik banget. Dan ini tuh benar-benar yang wow, lumer banget guys isiannya. Jadi meskipun cuma coklat Dubai KW, ternyata tampilan dan rasanya ini tuh jujur mirip banget dengan yang versi asli guys. Catat. Oke. Karena jadi banyak, yang sebagian itu sengaja saya potong-potong jadi ukuran kecil seperti ini. Setelah itu dikemas sesuai selera. Tuh, lucu banget guys hasilnya. Selain dikemas kecil-kecil, jika ingin disimpan atau dijual gitu, maka agar kualitas coklatnya itu tetap terjaga dengan baik, kemas dengan menggunakan kertas bungkus coklat seperti ini. Jika dikemas cantik begini, kemudian rasanya itu juga mantap banget, sudah pasti yang ini cocok banget untuk ide jualan ya. Tuh, mewah banget guys hasilnya. Dibandingkan dengan coklat kunafe hasil buatan pabrik juga sama sekali nggak kebanting guys. Dan coklat yang dibanderol dengan harga 160.000 per satu buah ini, aduh, ternyata isinya itu kecil banget guys. Ya Allah, kira-kira seperti apa ya dalamnya? Waduh, angel banget diocet gila, yuk Jan. Oke, langsung kita potong ya. Tuh,
coklat Dubai buatan Turki ini ternyata isiannya itu tipis banget, untuk rasanya lumayan enak sih. Kunafenya itu juga kriuk, kemudian ada rasa gurih dari tahini, jadi nggak ada hint coklat putihnya gitu. Cuma menurut saya cangkang coklatnya itu terlalu manis. Jadi menurut saya sih lebih marem itu kalau kita bikin sendiri. Karena untuk isiannya itu bisa dibuat jadi tumpah-tumpah. Dan untuk cangkang coklatnya itu juga bisa dipilih suka-suka sesuai selera. Saat membuat cangkang coklat, pastikan lapisan coklatnya itu dibuat agak tebal ya. Jadi jangan terlalu tipis gitu. Kemudian jangan lupa sebelum dikeluarkan dari cetakan, simpan sebentar di dalam freezer sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Karena jika cangkang coklatnya itu terlalu tipis, kemudian begitu coklat set langsung dikeluarkan gitu, maka hasilnya coklat Dubai itu jadi rawan retak atau pecah seperti ini. Ciluk. Wah. Oh no. Alah. Waduh, jangan tadi remak karo-karuan kayak lah. Untungnya sih meskipun rusak juga untuk rasanya itu masih tetap enak. Oke guys, demikian tadi cara membuat coklat Dubai ekonomis ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat, dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha, amin, dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat, amin. Dan anyway nih, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel THV, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami selalu semangat untuk membagikan update resep terbaru di video selanjutnya. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sekarang, The Hasan Video membuka fitur langganan. Dengan bergabung, kalian bisa mengakses chat khusus untuk bertanya-tanya resep, pembaruan foto dan status, dan prioritas dalam membalas komentar, dan stiker lucu untuk berkomentar. Ayo gabung sekarang!